Salam sejahtera, nama saya Henok Bisik, nomor matriks D202411110652. Pada hari ini saya akan membentangkan poster infografik yang bertajuk Teori Psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Untuk fokus teori ini, fokus terhadap dalaman individu, tenaga bawah sadar yang menentukan personality dan tingkah laku. Dalam teori psikoanalisis ini juga terdapat 3 tahap kesadaran, yaitu alam sadar, alam prasadar, dan juga alam tidak sadar. Untuk alam sadar, apa-apa saja yang seseorang itu sadari tentang perkara-perkara tertentu, seperti pemikiran, sensasi, perasaan, dan ingatan, ataupun kata lain, yaitu apa yang kita sedang rasakan, ingatkan, dan pikirkan pada masa kini. Sebagai contoh, gembira, marah, sepi, lapar, dan kenyang. Untuk alam prasadar pula, ia mengandungi ingatan-ingatan yang tidak disadari pada masa kini, tetapi sebenarnya ingatan-ingatan tersebut dapat dan boleh disadari melalui proses memberi perhatian dan mengingat semula. Kita tidak ingat apa warna baju yang telah kita pakai semalam, tetapi perkara ini sebenarnya kita boleh ketahui dengan mengingat semula. Kesan proses ingatan itu dapat membuatkan diri kita sadar. Alam prasadar ini juga berada pada tahap di antara tahap alam sadar dan alam tidak sadar. Untuk alam tidak sadar pula ialah tahap yang paling penting, karena ingatan-ingatan yang tersimpan pada waktu dahulu disisihkan daripada tahap sadar disebabkan oleh karena tidak membuat seseorang selesa dan membawa kebimbangan. Sesuatu perkara boleh menyebabkan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam emosi. Dalam alam tidak sadar ini juga mengandungi kesemua naluri dan keinginan yang tidak dibenarkan masuk ke alam sadar. Seterusnya adalah untuk struktur personality. Ada 3 sistem dalam struktur ini, yaitu yang pertama ID, ego, yang kedua dan yang ketiga adalah superego. Untuk ID, ia berlandaskan prinsip kenikmatan dengan mencari kepuasan dan mengelak kesakitan. Ia bertindak berbuat apa sahaja yang mereka kehendaki. Terdiri daripada naluri seperti seksual, gesaan biological, impuls kelangsangan, dan juga kehancuran. Dalam sistem ID terdapat 2 naluri yang digunakan, yaitu yang pertama naluri hidup, eros, naluri seperti seksual, lapar, dan sebagainya yang membantu manusia untuk terus hidup, dan naluri mati yaitu thanatos, naluri penghancur yang dimana manusia mempunyai hasrat dan kehendak untuk mati. Seterusnya adalah ego. Untuk personality ini, ia mempunyai sifat yang lebih realistik, rasional, dan juga logical. Personality ini juga berlandaskan kepada prinsip realistik karena ia perlu mencari jalan yang realistik dan pertimbangan wajar dalam memenuhi keperluan, dan dalam masa yang sama coba mengelak masalah yang disebabkan oleh pikiran dan tingkah laku yang bersifat mementingkan diri sendiri. Seterusnya adalah personality superego. Sistem personality yang ketiga ini ia merupakan komponen personality yang mempunyai nilai moral. Personality ini juga dibahagikan kepada 2 komponen, yaitu hati nurani dan juga ego ideal. Untuk superego, komponen yang pertama adalah hati murni. Kesemua tingkah laku yang menyebabkan kanak-kanak dihukum dan kesannya mereka berasa bersalah. Seterusnya adalah ego ideal, tingkah laku yang menyebabkan kanak-kanak dipuji dan diberi ganjaran. Kesannya mereka akan berasa bangga dan mendapat kepuasan. Untuk punca masalah pula disebabkan oleh pengalaman negatif, konflik masa silam dengan ibu bapa, tersekat di peringkat perkembangan, perubahan tingkah laku mental, dan juga terlalu ikut nafsu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.